Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dicintai dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sama di tempat yang sama-sama kita cintai, kita kembali berjumpa dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pengajian rutin ba'da maghrib, yang seperti biasa pada hari Rabu ini kajian kita bersama Syekh Ali Saleh Ali Muhammad Jabir, dan alhamdulillah guru kita pun sudah hadir di Masjid Agung Sunda Kelapa. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan, serta semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ilmu agama yang akan disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini. Dan juga ada beberapa permohonan doa dari jamaah sekalian. Mohon doa dan juga pembacaan suratul Fatihah. Yang pertama untuk kesembuhan dari Ibu Hajah Nurmi dan juga Aisyah Ijati yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk Mbak Sriningsi, semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita sama-sama melanjutkan dan mendengarkan kajian kita pada malam hari ini, ada satu pengumuman yang dapat kami sampaikan untuk jamaah sekalian berkenaan dengan kegiatan subuh kita. Seperti apa yang sudah kita ketahui, di setiap Jumat subuh ada acara, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan sarapan pagi dan juga mendengarkan tausiah dari guru-guru yang kita sediakan untuk jamaah sekalian. Dan untuk kesempatan ceramah subuh pada Jumat besok, Jumat 21 Juni 2013, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab MA. Untuk itu kami mengundang kepada para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para pendengar setia radio MSK dimanapun Anda berada, untuk sama-sama kita menghadiri acara kuliah subuh di hari Jumat tersebut. Dan juga untuk remaja, di setiap hari Sabtu subuh pun mengadakan acara yang sama. Dan di hari Senin subuh bagi jamaah sekalian yang ingin berpuasa sunnah, Masjid Agung Sunda Kelapa menyediakan sahur bersama di setiap hari Senin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan juga ada tambahan bahwasannya setiap pengajian kita dapat pula disaksikan melalui situs salingsapa.com, dan juga alhamdulillah sekarang pun telah hadir melalui atau bisa didengar melalui smartphone BlackBerry. Nanti kita akan launching kembali situs dan juga beberapa feature-feature dari smartphone yang dikeluarkan oleh salingsapa.com. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan mendengarkan
dan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Syekh Ali Soleh Ali Muhammad Jabir. Mungkin kami persilakan dengan segala hormat Syekh untuk langsung menyampaikan pengajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu Jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menyampaikan materi untuk malam ini, saya memberikan sedikit kesempatan untuk sahabat saya, Bapak yang biasa dipanggil Pak Yan, untuk bisa menyampaikan sedikit informasi tentang radio dan kegiatan kita lewat media. Yang berkenan bisa insyaAllah mendengar info, supaya insyaAllah jamaah kita di mana-mana bisa insyaAllah mempelajari ilmu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu masih berkenan untuk mensupport dan juga mendoakan kami supaya insyaAllah kegiatan ini bisa menjadi syiar, bukan hanya untuk di Jakarta, tapi insyaAllah bisa untuk seluruh dunia. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi berguna, bermanfaat. Silahkan Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh Ali. Alhamdulillah kita sangat bersyukur Allah karuniakan kepada kita penguasaan teknologi yang kita usahakan semaksimal mungkin ada kemanfaatannya untuk syiar dakwah. Mungkin sudah hampir 2 tahun di Sunda Kelapa ini saling sapa berkhidmat untuk bagaimana dakwah di Sunda Kelapa ini bisa menjangkau seluruh dunia, dan memang terlacak bahwa live streaming kita ini, situs saling sapa ini sudah diakses di 157 negara, jadi sudah menjangkau sangat jauh. Dan dengan tetap memohon pertolongan Allah, ini Yahya yang mencoba menggali kemanfaatan dan kemudahan yang lebih baik, sehingga tidak ada titik yang tidak bisa terjangkau dakwah. Dalam satu kesempatan saya pernah live berdua dengan salah seorang ulama, itu langsung direspon oleh jamaah yang berada di Kanada, di Vancouver, juga ada yang sedang mengakses dari Hamburg, jadi ada interaksi. Nah, kami sangat bersyukur dapat kesempatan juga kepada pengurus Masjid Sunda Kelapa, di mana teknologi ini kami bisa persembahkan buat jamaah Masjid Sunda Kelapa yang hadir di sini, juga yang sedang menonton di seluruh dunia. Dan insya Allah mulai minggu depan kita akan relaunching, kita akan perkenalkan kembali bahwa kualitas audionya sudah lebih baik. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, dan juga mungkin sanak saudara kita yang tidak beruntung hadir di sini mendapatkan rezeki berupa ilmu, juga bisa mendengarkan. Apakah yang ada di Medan, yang di Padang, yang di Tokyo, yang di Washington, di mana insya Allah bisa mendengar dengan jernih. Kita sudah coba beberapa kali, kita minta teman-teman yang ada di luar negeri untuk mendengarkan, alhamdulillah bisa terdengar baik. Nah, kemudahan yang kita
baru buat adalah untuk kedepannya dimanapun Syekh Ali misalnya, karena kita memang senang sekali apa yang Syekh Ali sampaikan, nanti kita akan buat semacam manual, sehingga dari manual itu Bapak Ibu cuma dengan mengklik foto Syekh Ali Jabir itu akan langsung keluar. Jadi tausiah Syekh Ali yang jalan 24 jam juga live streaming. Jadi Syekh Ali kalau nanti ada di Brunei, mudah-mudahan bisa menggunakan fasilitas ini, kita juga bisa ikut ngaji. Begitu juga untuk Sunda Kelapa, koleksi ceramah Sunda Kelapa kita juga bisa dengarkan di BlackBerry ini dan juga kita bisa tonton. Demikian yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita akan buatkan manual ringkas ya, kertas, nanti linknya itu apa. Jadi siapa saja yang punya BlackBerry bisa secara gratis, jadi ini tidak berbayar lagi, jadi gratis bisa menikmati ilmu dari ulama-ulama yang kita cintai. Yahya, bisa dijelaskan sedikit berapa banyak ulama yang akan dimasukkan di jaringan Saling Sapa ini? Maaf, Yahya ini bisanya dalam hal komputer dan memprogram komputer dan tersenyum, keahliannya itu baru, untuk bicara belum. Jadi mohon doanya agar kami dikaruniai kemampuan untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dimanapun guru-guru kita berada tetap bisa mengajar. Kita berharap nanti Pak Kures juga bisa menggunakan ini, jadi dari jeruk purut juga Pak Kures bisa ngajar kita yang di sini atau dimanapun berada. Demikian. Nanti penjelasannya nanti kita akan cetak kertas dan nanti dibagikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan supaya lebih mudah buat jamaah yang berkenan insyaAllah untuk menjadi anggota jamaah maupun remaja, insyaAllah banyak aktivitas kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah, salah satu karunia Allah tahun ini insyaAllah datang 8 imam dari Madinah. Dan Alhamdulillah kami sudah menaturkan tiketnya mereka, programnya sudah disiapkan dan akan dikelilingi beberapa masjid, di antaranya Masjid Sunda Kelapa. Dan Alhamdulillah Sunda Kelapa sudah confirm untuk menjemput atau menerima 2 imam yang akan tetap tugas di sini selama 1 bulan Ramadan. Kemudian insyaAllah juga ada imam yang disayangi oleh jamaah yang pernah berkali-kali minta, yang saya namakan Sudes Madinah, bukan Sudes Makkah ya, Syekh Sa'ad Nomani yang pernah menimami kita Qiyamul Lail 2 bulan yang lalu, malam minggu, malam i'tikaf. Kan ada seorang imam yang bacaannya seperti persis bacaan Sudes. Alhamdulillah habis kita confirm, karena beliau memang isi di Inggris, di London, tapi karena di sana kayaknya belum dipastikan. Kami berdoa mudah-mudahan terhindar dan terkendala, tidak boleh ke London. Alhamdulillah Allah kabulkan doa. Ternyata doa di Indonesia lebih kuat daripada doa orang Inggris, supaya orang Inggris tahu ini Indonesia bukan main-main. Jadi Alhamdulillah beliau berkenan hadir mulai 5 hari pertama bulan Ramadan. Mula 5 hari pertama bulan Ramadan akan kita sama-sama menikmati Sudes selama 5 hari pertama. InsyaAllah nanti kita umumkan Rabu depan apakah di mana, apakah tetap 5 hari di Sunda Kelapa atau di beberapa masjid yang kita fokuskan masing-masing besar. Masjid BI, Masjid Bundu Indah, Masjid Atin, kalau bisa juga Masjid Al-Istiqlal. Oleh karena itu, banyak kegiatan kami, pelayanan tamu-tamu yang akan datang, ada yang juga bersama keluarganya, yang berkenan, senang hati, ikhlas, lillahi ta'ala, ingin membantu dan juga melayani jamaah, tamu-tamu kita. Silahkan bisa Anda, di formulir ini kan ada formulir anggota jamaah, ada juga remaja. Jadi yang berkenan dan senang hati silahkan bisa Anda dapat formulirnya ini. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dapat majalahnya sudah ada formulirnya. Tinggal diisi dan diserahkan. Karena semua anggota jamaah kita insyaAllah di seluruh, bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri,
alhamdulillah kita bisa mengembangkan banyak hal bersama-sama untuk kemanfaatan untuk umat. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan anda gesa-gesa untuk menuliskan nama anda menjadi salah satu orang yang menolong agama Allah, salah satu orang yang bisa membantu nama agama Allah, biar nanti kalau dibangkitkan oleh Allah hari kiamat, Allah bertanya, apa guna kamu untuk agamaku? Kita menjawab, alhamdulillah kita berkembang, alhamdulillah acara sosial, acara buka puasa rame-rame untuk anak yatim, acara sahur di perjalanan, banyak aktivitas kita di bulan Ramadan yang kita membutuhkan bantuan secara fisik, terutama dari remaja-remaja, pemuda-pemuda yang masih tidak ada banyak kegiatan. Silahkan ikut bersama kita, bersama kami di program Remaja Ali Jabir, khusus program Safari Ramadan. InsyaAllah kita bisa mengembangkan banyak buat umat. Kita bisa saja, ada orang berkata saya tidak berilmu, tapi saya dari sisi tenaga insyaAllah saya siap bisa bantu, antar jumbut, antar ini, bawa ini, kirim kemana. Ini apapun yang kita bisa bantu untuk agama, secara lisan, secara fisik, secara tangan, dan harta dan sebagian rezeki yang Allah berikan, semua termasuk sama-sama pahalanya, tergantung tinggian pahala itu di sisi Allah sesuai keikhlasan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak merugikan orang-orang yang berjuang untuk agama. Allah Subhanahu wa taala memang tidak memerlukan manusia yang menolong agamanya, karena Allah telah berjanji, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Allah akan sempurnakan tambah manusia, Allah akan sempurnakan agamanya, sempurnakan cahaya sampai tidak ada satu rumah itu dari kayu, dari batu, dari apapun, dimanapun pasti akan masuk Islam dan akan dikenal Islam dan akan mereka tahu Islam. Allah sudah janji, dan perjanjian itu dengan manusia maupun tanpa manusia akan terwujud, karena Allah tidak tergantung kepada manusia, tapi manusia yang menggantungkan diri kepada Allah. Tapi bahagia kita yang jadi bahagia kalau nama kita dipanggil hari kiamat, salah satu orang yang tertulis namanya membela agama Allah, menolong agama Allah, membantu agama Allah, menaikkan syiar agama Allah, agar kita semampu kita masing-masing bisa insyaAllah menjadi orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Dan sayang sekali kalau kita datang menghadap Allah sebagai orang muslim, orang mukmin, kalau ditanya apa yang kamu gunakan, ya buat diri sendiri aja. Jadi seolah-olah tidak ada urusan buat umat. Malah Rasulullah SAW bersabda, yang tidak berduli urusan umat, dia bukan dari umatku. Yang tidak berduli. Jadi harus kita tunjukkan rasa. Sekarang saya heran kalau orang-orang begitu. Kapan saatnya kira-kira kita mendengar berita di koran atau di media TV, alhamdulillah di Indonesia mulai naik iman, bukan naik BBM. Harga barang naik, harga BBM naik, harga semuanya naik, iman aja yang makin menurun. Saya heran kapan saatnya terdengar di media, di koran, di mana-mana, alhamdulillah di Indonesia, negara yang terbesar sedunia, iman naik. Iman yang harus naik. Karena dengan naiknya iman, semua masalah kita bisa atasi. Karena masalah apapun yang kita hadapi, dasar masalah itu karena kosong iman, lemah iman. Separuh yang demo, saya pernah bertemu sama orang demo sampai kekerasan macam-macam. Saya boleh ngobrol. Salat subuh berapa rakaat? Demo minta jangan dinaikkan harga BBM, tapi salat subuh dah tahu berapa rakaat. Umat Islam belum tahu sumber masalah kita tinggalin masjid. Umat Islam belum tahu sumber masalah, banyak umat Islam di Indonesia tidak salat sama sekali. Umat Islam belum sadar sumber masalahnya, subuhnya sepi, tidak ada orang. Dihitung dengan tangan. Diberkembangkan, diundang sana sini.
Sambil kita ingin kapan saatnya umat Islam bisa mengisi salat subuh seperti salat Jumaat. Sambil ada orang berkata begitu mendengar kataan saya, harapan dan impian saya, kapan terwujud salat subuh seperti salat Jumaat? Kata orang itu, jangan mimpi. Kalau terjadi itu sudah hari kiamat. Sampai segitu perasaan orang sudah putus asa. Sampai mohon maaf ya, kita selama saya keliling dalam dakwah, perjuangan dakwah itu, hampir kita jarang mendapatkan belajar ilmu yang agak serius. Serius belajar, kita serius fokus, kita duduk dalam khusyuk, dalam memberikan perhatian. Masih kita duduk di majlis, masih ngobrol, ada yang megang HP-nya, ada yang masih BBM-nya, ada yang SMS-nya terus. Kalau ditanya, apa yang kamu belajar? Pokoknya saya ikut majlis ta'lim Syekh Ali Jabir. Saya ikut di majlis Sunda Kelapa. Tapi kalau ditanya secara detail, ilmunya apa, hukumnya apa, penjelasannya apa, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Karena dia datang memang dari fisik, badannya ada, hatinya tidak ada. Karena tangannya sibuk. Sebelum masuknya salat sibuknya. Malah sekarang HP itu menjadi tasbih, mengganti tasbih kita. Heran, sambil karena saya lewat jalan, supir taksi megang HP, tukang sapu megang HP, tukang basuh megang HP, anggota umum megang HP, bawa bis mini apa namanya bis itu? Metro Mini megang HP. Semuanya sibuk megang HP. Ya Allah, kapan umat ini berubah menjadi megang tasbih supaya Allah selesaikan masalah? Berlebih-lebihan sama HP. Alhamdulillah, saya begitu angkat tangan dari HP, tidak megang hampir mau 3 bulan, tenang, bisa berzikir, bisa fokus, belajar ilmu, tambah belajar, tambah baca Al-Quran dan nikmat. Walaupun banyak kehilangan jamaahnya yang ingin bertanya, tapi saya memfikirkan kemaslahatan yang lebih besar. Terganggu, apalagi urusan orang yang dalam BB-nya, dalam SMS-nya, dalam HP-nya, semua buruk. Dan bahasan yang tidak diridai Allah. Semua ketikan kita, tulisan kita akan kita hadap di hadapan Allah. Allah nanti akan tunjukkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ingin senang melihat sesuatu di hadapan Allah, menenangkan hati, jangan tulis macam-macam. Jangan sampai Allah tanya, ini tulisan ente gimana? Malu kita. Malu kita. Heran orang-orang yang tidak ada malunya, sampai ditulis dia tidak tahu ada malaikat di kanan kirinya menuliskan semua. Yang baik tertulis, yang buruk pun tertulis. Kalau masih kita sembunyikan dalam hati, bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menghisabkan apa yang dalam bisikan kalbu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena dalam fikiran dan bisikan kalbu kita tidak mampu mengatasinya. Tapi kalau bisikan kalbu sudah terlanjur menjadi SMS atau menjadi BBM atau apa, itu berarti sudah bahaya. Berarti kita sudah kurang ajar sama Allah. Berarti kita sudah kelewatan. Berani sama Allah, berani sama malaikat, kita akan bertanggung jawab di atas itu semua. Yang lebih membuat saya kaget, Jumatan. Orang, saya duduk di masjid mendengar khutbah. Wallahi, kanan kiri saya semua megang HP. Sampai Jumatan sudah tak punya harga bagi umat Islam. Orang datang duluan aja duduk di belakang. Orang yang datang belakangan megang HP. Orang yang datang duluan duduk di depan malah tidur. Apa yang terjadi? Fantas kita punya masalah tak pernah habis. Kita ingin negara kita makmur, tenang dalam rumah tangga kita. Banyak orang bertanya, kenapa doa saya tidak diijabah? Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Padahal saya jaga salat malam, saya jaga Quran, jaga puasa sunnah Isnin Kamis. Memang anda betul jaga amal salih, tapi di samping banyak amal salih, kita masih bocoran dosa maksiat masih berjalan. Amal salih berjalan, dosa maksiat berjalan. Amal salih berjalan, fitnah dan gosip berjalan. Amal salih berjalan, riba pun berjalan. Amal salih berjalan, zina tulisan, zina mata, zina tangan, dan zina perilaku kita
termasuk juga jalan. Fantas melampatkan ijabah doa. Kalau orang ingin Allah segerakan kabul doanya, nikmati ibadah, satu-satunya kenikmatan yang kita merasa kehilangan nikmat ibadah. Cuba tanya diri Bapak Ibu, kadang-kadang kita ada satu saat muncul rasa nikmat, biarpun sebentar, mungkin di salat malam, mungkin pas baca, saya yakin semua Bapak Ibu tanpa kecuali sudah merasakan nikmat itu. Tapi sayang sekali nikmat itu datang sebentar terus menghilang. Kenapa bisa menghilang? Kenapa nikmat itu tidak bisa seterusnya sampai akhir hayat? Itu yang dinamakan oleh ulama jannatullahi fid dunya, surga Allah di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia pasti masuk surga Allah di akhirat. Apa itu surga Allah di dunia? Nikmat ibadah, nikmat amal salih, nikmat silaturrahim, hidup dengan tenang, zikirnya lancar, salatnya luar biasa, salat malam tak pernah tertinggal. Salah satu harta besar bagi orang salih salat malam. Nanti kita akan belajar banyak dalam kunci-kunci menhayati Al-Quran. Di antaranya bagaimana orang salih menganggap harta yang termahal, nikmati bacaan di malam hari, nikmati salat di malam hari. Karena malam hari itu memang ada rahasia, cahaya nyambung, cahaya kalbu kita dengan cahaya Allah di atas. Oleh karena itu kata ulama, yang tidak bisa menikmati salat malam miskin. Miskin apa? Miskin iman. Ada seorang datang ke Imamul Hasan al-Basri, saya ingin salat malam, tapi kok berat, susah, nantuk, bisa satu malam, tapi bermalam-malam tidur enak. Kenapa? Apa aja? Apa yang buat saya terikat, tak bisa senang dan enak, ringan untuk salat malam? Apa jawaban Imam Hasan al-Basri? Dosa yang mengikatmu, tak bisa salat malam. Jadi sebelum anda ingin menikmati ibadah di antaranya salat malam, koreksi diri, dosa apa saja yang saya lakukan? Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, apalagi dosa lidah ini. Kadang-kadang saya ingin potong lidah ini supaya tidak berbicara. Karena ini memang berbicara manusia lebih banyak buruknya daripada baiknya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan tanda iman seorang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang percaya dan iman kepada Allah dan hari akhir. Dia tahu ada hari kiamat, dia tahu ada hisab, dia tahu akan hadap Allah atas segala sesuatu yang kita lakukan, dia tahu akan bertanggung jawab, dia yang takut dan malu menghadap Allah dalam perilaku seperti ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kemudian, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau menurut saya lebih baik kita banyak berdiam daripada ngomong yang tak jelas. Saya ingin sekali-kali Bapak Ibu, sekali-kali, satu hari aja, setiap kita ngomong, tuliskan apa yang kita bicarakan, simpan dalam buku. Jadikan buku tabungan, tapi bukan tabungan uang, tabungan bicara. Isi. Habis sudah lewat satu hari, buka. Wallah kita malu. Malu sama diri, apalagi sama Allah. Satu hari aja, coba kita duduk sama diri sendiri. Apa yang kita ngomong? Assalamualaikum, tulis. Saya sudah ucapkan Assalamualaikum. Nomor apa? Nomor baik, nomor buruk, dituliskan. Tak ada manusia yang mampu menguasai semua bicaraannya. Bisa ada yang sesuatu yang tertinggal, bisa kita lupa. Tapi kalau malaikat, tak ada satu kata yang tertinggal. Satu huruf pun tak ada yang lewat. Bukan satu kata, satu huruf pun tertulis. Nanti datang hari kiamat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam suratul Kahfi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Allah bukakan kitab amal, Allah tunjukkan kepada mereka. Wa yaquluna ya wailatana, celakalah kami.
Kenapa celaka? Mereka berdoa atas dirinya supaya celaka. Kenapa mereka celaka? Ya wailatana ma li hadzal kitab. Kenapa buku ini? Kenapa kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sekecil apapun, sebesar apapun, pasti tertulis dan Allah akan tunjukkan. Wa wajadu ma amilu hadira. Allah tunjukkan kepada kita di saat itu seperti nyata, live, kita bisa lihat. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak pernah menzalimimu sekecil apapun. Tak ada kezaliman. Yang zalim adalah diri kita. Tolong Bapak Ibu jaga. Saya ingin satu saat semua Bapak Ibu, sungguh saya gembira dan bahagia kalau saya bisa mendengar dan bisa tahu Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahi nikmat, hidup nikmat, mati nikmat, dunia nikmat, akhirat nikmat kalau kita dapat ridha Allah. Itu satu-satunya tujuan para nabi, para salihin, para awliya, para ulama, manusia. Dalam keadaan apa saja, ilmunya sebanyak apa maupun tidak punya ilmu, orang yang sudah faham Allah itu siapa, inti kehidupan mereka benar-benar lillahi ta'ala supaya Allah ridha. Kalau Allah ridha berarti senang. Kalau Allah senang, kita jadi senang. Akan Allah nenangkan hati kita sepanjang hidup kita di dunia maupun di akhirat. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah As-Sajdah 16 dan 17, orang-orang yang begitu berjuang untuk agama dan untuk ridha Allah, akan Allah sembunyikan sebuah kenikmatan yang menenangkan hati dan akan menjadi balasan di hari kiamat. Allah akan balas dengan pahala dan kenikmatan yang akan menenangkan hati. Kalau Allah berkata, kami akan balas dengan sesuatu yang akan menenangkan hatimu, percaya akan kamu tenang dan bahagia. Allah ini berkata akan menenangkan hatimu lewat kabar gembira. Kalau Allah akan menenangkan hati kita, berarti apa yang kita rugi? Tidak ada. Yang punya Allah, biarpun kehilangan segala sesuatu, dia tidak rugi. Tapi yang tidak punya Allah, biar dia memiliki segala sesuatu, celaka dan rugi dunia akhirat. 10 kunci untuk menhayati dan mentadabburi Al-Quran. Saya akan susunkan 10 kunci satu persatu secara tertib, teratur, tersusun. Nanti Bapak Ibu kita akan sedikit satu persatu mendalami semampu kita sesuai waktu yang Allah berikan dan mudahkan. Yang pertama, bisa dibacakan Ustaz Farouk? Yang pertama, cinta kurang jelas ya Al-Quran. tulisannya. Mohon maaf, ini namanya usaha manusia. Ya, jadi kalau ada yang ini, tapi insya Allah dibacakan Ustaz Farouk pelan-pelan. Nanti kayaknya warna putih lebih terang ya. Ya, warna putih lebih terang. Disuruh minta ganti warna malah jadi begini. Tolong dibacakan satu persatu Ustaz Farouk pelan-pelan supaya mereka mampu menuliskan 10 kunci. Nanti kita akan masuk dalam bahasan cinta Al-Quran. Silahkan. 10 kunci menghayati Al-Quran. Yang pertama, cinta Al-Quran.
bagaimana cinta, bagaimana cara cinta, bagaimana supaya kita mendapatkan cinta, tanda-tanda cinta, kita akan bahas sekarang satu persatu. Terus? Yang kedua, menghadirkan target dan tujuan membaca Al-Quran. Dalam hal tujuannya apa baca Al-Quran, maunya apa baca Al-Quran, niatnya apa, maksudnya apa, targetnya apa, itu yang nanti kita juga akan bahas, mendalami lebih detail lagi. Yang ketiga, sistem bacaan dijadikan hafalan. Bagaimana cara kita menjadikan bacaan itu sekaligus bisa menjadi hafalan. Ada sistemnya yang akan bantu Bapak Ibu sedikit bisa baca, biarpun yang sedikit Anda baca, tapi sekaligus bisa menjadi hafalan, bisa sekaligus menjadi setoran untuk kita menikmati Al-Quran. Terus? Yang keempat, dengan sistem baca dalam salat. Bagaimana sistem baca dalam salat? Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Nanti juga akan bahas lebih dalam lagi contoh bacaan kita atau sistem bacaan kita dalam salat. Lebih indah lagi yang kelima. Yang kelima, sistem baca di waktu malam hari, khususnya di waktu sahur. Seindah-indah bacaan Al-Quran di waktu malam hari, dan seindah-indahnya lagi di waktu sahur. Itu namanya sepertiga akhir. Jadi mulai habis isya sampai subuh, itu semua namanya malam. Lebih indah lagi di waktu sahur, karena waktu sahur memang waktu barakah. Allah memang khususkan waktu sahur untuk umat ini, tak ada untuk umat yang terdahulu, hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan, khaliful yahuda wan nasara tasahharu, bersahurlah, karena orang Yahudi dan Nasara tidak bersahur, jadi mereka tidak menghargai waktu itu. Tapi kalau umat Islam, Allah berkahi di waktu itu. Di antara keberkahan adalah sistem baca Al-Quran di malam hari dan juga di waktu sahur. Jadi Bapak Ibu, insyaAllah sampai Rabu yang akan datang, seterusnya sampai masuknya bulan Ramadan, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tinggal sebentar lagi, subhanallah, rasanya baru Ramadan kemarin belum selesai rasanya. Ya, sekarang sudah habis, lewat 1 tahun, berarti kita mendekati mati. Yang saya selalu berdoa, ya Allah izinkanlah kami bisa beribadah dan nikmati bulan Ramadan sampai habis. Karena sayang sekali kalau Allah berikan umur 1 tahun, tapi begitu mau masuk Ramadan malah jadi sakit, begitu mau masuk Ramadan malah mati, begitu mau masuk Ramadan malah jadi masalah yang menghalangi kita berpuasa. Banyak orang yang Allah tidak menghendaki untuk mendapatkan taufik nikmati bulan Ramadan, karena sepanjang hidupnya memang dia tidak menghargai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berdoa, dan saya selalu mendoakan Bapak Ibu, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bertemu bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan iman sampai habis, dan kita bisa termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka Jahannam. Amin. Terus? Dan yang keenam, dengan mengeraskan suara dan melakukan bacaan Al-Quran. Termasuk juga membaca Al-Quran dengan suara keras. Banyakkan yang suka baca. Nanti akan jelaskan sistemnya, bagaimana cara yang tepat saat kita membaca Al-Quran. Apakah hanya membaca dalam hati, atau hanya dengan lidah, atau hanya dengan gerakan bibirnya, atau boleh kita lipatkan bibir, tutupkan mulutnya, tidak bergerak sama sekali bibir kita. Membaca hanya dengan mata, artinya dengan mata, pandangan mata saja yang membaca ayat Al-Quran. Kita akan jelaskan mana yang lebih baik supaya kita bisa mendapatkan menhayati Al-Quran. Yang ketujuh, dengan mentartilkan Al-Quran. Mentartilkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil. Biarpun belum fasih, biarpun belum sempurna bacaannya, tapi kita nanti juga akan jelaskan bagaimana tartil yang tepat, bagaimana tartil yang cocok sesuai kemampuan kita. Karena Bapak Ibu masing-masing punya kemampuan. Ya, tidak semua sama kemampuannya, tidak semua sama fikirannya, tidak semua sama pendapatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewujudkan ada perbedaan menjadi tanda rahmat. Perbedaan itu yang dimaksud di sini perbedaan dalam komentar kita, pendapat kita, tapi tidak boleh ada perbedaan dalam hati kita. Tetap hati kita harus sama-sama saling cinta dan saling sayang dan saling mengisi dan saling bertakwa. Terus. Dan kedelapan, dengan cara mengulangi
dan juga berhenti dengan tepat. Termasuk saya akan sampaikan dalam poin ini cara Rasulullah SAW. Maksudnya mengulangi salah satu membantu untuk kita lebih menhayati supaya menyentuh hati kita. Dan juga pas di mana kita berhenti. Ini kan sangat membantu. Kadang-kadang kita berhenti di posisi yang tidak sah. Yang seperti yang tersebar di Indonesia di mana-mana. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Saya dah tahu bacaan itu dari mana. Yang jelas bukan dari Rasul, bukan dari sahabat, saya tidak tahu. Mungkin dari apa, saya tidak faham. Dan banyak yang lain seperti itu. Posisi berhentinya tidak tepat. InsyaAllah dalam kita mempelajari poin ini, saya akan memberikan sistem Rasulullah supaya saat kita mengulangi ayat tertentu, di mana posisi kita, ini kan membantu memahami arti dan makna. Dan saya pernah menyampaikan salah satu cita saya, tapi perlu kita bekerja keras untuk bisa menunjukkan Quran itu. Saya punya keinginan ada satu Quran yang tertulis, tapi bagian makna punya warna tertentu, warna khusus. Misal ayat yang membahas cerita Nabi Musa misalnya, ada warnanya. Jadi orang yang baca walaupun dia tidak mengerti artinya, tapi dia hanya lihat dari konsep warna, oh ini ceritanya Nabi Musa. Misal membahas soal surga, begitu dia melihat warnanya, dia sudah tahu ayat ini membahas soal surga. Walaupun dia tidak faham soal terjemahnya, tapi dari sisi warna dia bisa sedikit membantu anda bisa menhayati, karena ayat memang ini bahasanya surga, ayat ini bahasanya tanda kebesaran Allah, ayat ini bahasanya yang warna misal merah tanda neraka, yang warna biru tanda apa gitu ya. Artinya setiap bagian ayat, 5 ayat, 3 ayat, 10 ayat sesuai makna. Saya akan khususkan ayat tertentu ini dengan warna pribadi. Bukan Quran warna yang kita lihat sekarang. Kalau Quran warna misal warna tajwid, di mana panjang, di mana pendek, di mana ini, bukan. Yang saya maksud warna di sini adalah warna dengan sesuai makna. Jadi begitu anda lihat satu warna, misal warna kuning, ini membahas tentang kebesaran Allah. Jadi anda secara umum, walaupun tidak mengerti secara detail ayat per ayat, tapi secara umum anda sudah tahu dari prinsip warna, oh ayat ini khusus membahas tentang kebesaran Allah, tentang ciptaan Allah, yang perlu kita mulai menggerakkan fikiran kita untuk bisa menhayati, dan seterusnya. Mudah-mudahan insyaAllah bisa terwujud impian ini. Terus yang ke-9, membagi ayat-ayat Al-Quran dengan sistem wirid. Bagaimana cara kita memiliki wirid Al-Quran? Sebagaimana ada wirid amalan, wirid zikir, ada juga wirid Al-Quran. Rasulullah punya wirid. Wirid, faham wirid? Wirid adalah amalan tertentu yang kita amalkan secara rutin, tidak boleh dilepas. Sehat, sakit, ada di kota, di luar kota, di mana ada, itu namanya wirid. Ada yang jadikan wirid salat, ada yang jadikan wirid zikir, ada yang jadikan wirid salat malam, ada yang jadikan wirid baca Al-Quran. Jadi wirid itu di bawahnya macam-macam. Jadi wirid itu bukan hanya amalan zikir, bisa juga Al-Quran. Bagaimana cara yang kira-kira cocok untuk dijadikan wirid sehari-hari, supaya saya memiliki kebiasaan sampai wafat, sampai meninggal dunia, insyaAllah menjaga wirid itu. Rasulullah punya wirid, mulai baca Al-Quran hari Sabtu, khatam hari Jumaat, itu wirid Rasulullah setiap minggu sekali. Di antara sahabat ada yang lebih cepat, di antara sahabat ada yang lebih lama. Dan saya pernah menjelaskan, di antara salah satu murid yang sebenarnya cita-cita saya ingin mengundang beliau tahun ini, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu yang lain. Beliau yang pernah saya menceritakan, ada seorang murid yang alhamdulillah beliau bisa membaca Al-Quran dan menkhatam dalam 1 tahun 1000 kali. Saya lupa bawakan foto beliau. Subhanallah, masih muda dan suaranya luar biasa. Mudah-mudahan kalau Allah masih ingatkan saya, insyaAllah hari Rabu yang akan datang bersama-sama, mudah-mudahan sehat, saya akan tunjukkan fotonya. Mudah sekali, hafal Al-Quran, setiap tahun khatam 1000 kali. Dan saya punya cita-cita, karena beliau suaranya juga bagus, ingin saya undang bulan Ramadan,
Tapi kemarin saya mendapatkan SMS lewat HP adik saya, beliau meninggal dunia. Tapi yang membuat saya bahagia, beliau meninggal dunia dalam kondisi koma karena habis kecelakaan mobil. Begitu dibawa rumah sakit dalam kondisi tidak sadar, 2 hari meninggal dunia di rumah sakit. Tapi subhanallah saat meninggal dunia, karena memang beliau kebiasaan mengkhatam setiap tahun sekali, kurang lebih 2 hari sekali khatam Al-Quran, 1000 kali dalam 1 tahun. Beliau subhanallah membaca Al-Quran sambil khatam baru meninggal dunia dalam keadaan tidak sadar. Itulah karunia Allah bagi orang yang cinta dan memperhatikan Al-Quran. Kita mendengar azan dan insyaAllah kita lanjut kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta Ustaz Farouk bisa dibacakan lagi untuk kesempatan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum sempat mencetak atau menulis. Silahkan. 10 kunci menghayati Al-Quran. Yang pertama, cinta Al-Quran. Dan yang kedua, menghadirkan target dan tujuan membaca Al-Quran. Yang ketiga, sistem bacaan dijadikan hafalan. Pelan-pelan. Sabar. Yang keempat, sistem baca dalam salat. Yang kelima, dengan sistem baca di waktu malam hari, khususnya di waktu sahur. Yang keenam, dengan cara mengeraskan suara dan melakukan bacaan Al-Quran. Yang ketujuh, dengan cara mentartilkan Al-Quran. Yang kedelapan, dengan cara mengulang dan juga berhenti dengan tepat. Yang kesembilan, dengan cara membagi ayat-ayat dalam Al-Quran dengan sistem wirid. Dan yang terakhir atau yang ke-10, dengan cara atau dengan sistem mengikat bacaan Al-Quran. Bapak Ibu, untuk dimaklumkan, semua apa yang selama ini saya sampaikan di sini di Masjid Sunda Kelapa, insyaallah secara otomatis dalam 2 hari maksimal masuk ke website www.syekhaliJabir.com. Jadi tinggal buka website ini, semua sesuai tanggal, hari sudah ada. Dan juga ada kesempatan lagi lewat majalah. Inti daripada kita buat majalah ini semua kumpulan apa namanya, tausiah kita, khutbah Jumat, kemudian program-programnya untuk mudah hafal dan yang lain-lain, semua terkumpul di sini. Oleh karena itu beli dong, masing-masing punya satu. Karena ini alhamdulillah, memang kita jujur saja, saya tidak mencari untung di sini. Cuman ini salah satu kemudahan, ya. Dan mohon maaf ya, kita terpaksa jual dengan harga seperti ini 10.000 karena memang niat saya apa? Apa yang kita dapat di sini dan kualitas alhamdulillah bagus, dan kita berusaha apapun, dan insyaallah khusus untuk bulan Ramadan ada insyaallah berita bagus, banyak ustaz-ustaz yang akan isi pesan-pesan di majalah kita ini, ya, termasuk para dokter kita, ulama-ulama kita yang saya sudah minta tolong mereka khusus buat Ramadan. Jadi banyak kita bisa belajar. Ini sebenarnya bukan hanya sebagai majalah biasa, ya, bukan yang banyak fotonya atau model, bukan. Tapi isinya betul-betul bisa menjadi bahan belajaran ilmu buat Bapak Ibu. Mungkin yang majalah pertama hanya sebatas ada kenalan-kenalan untuk lebih ta'aruf, lebih mengenal dakwah kita, lebih program sejarah lengkap. Tapi mulai tahap kedua, dan saya harap bisa setiap bulan, ya, karena kita ini semua murni modal. Apapun yang kita terima dari jamaah, kita bisa kembangkan, bisa juga salurkan kembali menjadi infak, menjadi sedekah untuk bangunan pesantren kita. Yang insyaallah saya harap pesantren ini segera dimulai bangunnya habis Idul Fitri. Saya harap juga tidak masuk tanggal 1 Muharram, tanggal Hijriah, tahun baru Hijriah,
sudah bisa kita menerima santri-santri yang sudah di mana-mana orang sedia dan ingin mengikut belajar Al-Quran dalam sistem Madinah. Oleh kerana itu Bapak Ibu, semua bantuannya, semua ini alhamdulillah tidak ada. Kita betul-betul membuat sistem menghitungkan saluran infak dan sedekahnya. Oleh kerana itu kalau ada yang mau beli dengan harga 100.000 ya silahkan. Tidak ada yang melarang. Karena kita lebihnya apapun semua terhitung. Apapun yang termasuk dalam infak. Apalagi yang sebentar lagi di akhir-akhir Syaban. Apalagi kita di sini membahas keutamaan bulan Syaban. Yang banyak ingin bertanya, apa itu bulan Syaban? Ada orang bertanya apakah ada ibadah khusus, nisfu Syaban dan hal-hal yang lain. Yang insyaAllah saya akan sentuh permasalahan ini nisfu Syaban di Rabu' yang akan datang. Supaya kita lebih jelas. Karena juga ada di samping itu ada banyak hadis yang sahih, ada banyak hadis yang dhaif. Harus kita juga jaga. Jangan sudah ada yang sahih yang jelas malah kita tinggalin. Malah yang dhaif kita pakai. Itu yang harus kita sadari. Supaya ibadah kita benar diterima oleh Allah. Kalau memang sudah ada yang sahih, kenapa lari kepada yang tidak sahih? Kalau sudah ada yang sudah kuat, kenapa lari kepada yang lemah? Itu yang kita sama-sama mencari yang terbaik. Bapak Ibu, tujuan saya insya Allah ke depan, mari kita sama-sama memperbaiki ibadah kita supaya diterima. Karena kita juga khawatir capek ibadah tapi ditolak, sayang kan? Pusing. Malah kita datang hari kiamat Allah tunjukkan mana pahala saya? Tak ada, karena semua tak benar. Masa kita mau seperti itu? Rugi dunia akhirat. Na'udzubillah. Oleh karena itu ayo mari sama-sama kita luruskan ibadah kita, sempurnakan iman kita. Alhamdulillah kita ada Al-Quran yang sudah nyata dan jelas. Dan khusus tema ini kunci, 10 kunci. Bapak Ibu, banyak masjid dan banyak yang ingin menjadi bahan belajaran tema ini di masjidnya masing-masing. Tapi saya minta izin dan minta maaf, saya sudah khususkan tema ini untuk Sunda Kelapa. Ini banyak akan Bapak Ibu belajar banyak ilmu, bukan hanya sebatas kita bercanda-bercanda dalam tema kita ini. Banyak yang akan insya Allah menjadi bahan untuk kualitas hati kita supaya betul-betul bisa menjadi ahlul Quran. Supaya insya Allah habis mempelajari 10 kunci ini, biarpun anda tidak faham bahasa Al-Quran, tapi bisa menikmati. Umur kita sudah lewat 30, 40, 50, 60. Masa sampai sekarang belum bisa hayati Al-Quran, belum bisa rasa lezatnya Al-Quran. Allah kalau turunkan Al-Quran di atas gunung bisa hancur jadi basir. Masa hati kita lebih kasar daripada batu gunung? Ini harus kita tahu bermasalahnya apa. Ulama menjelaskan salah satu alasan umat Islam yang namanya ummatul Quran tidak bisa merasakan nikmatnya Al-Quran, lezatnya Al-Quran, karena mereka belum tahu tanda Al-Quran, masih bodoh terhadap Al-Quran. Inilah salah satu yang membantu supaya kita betul-betul tahu posisi kita sama Al-Quran apa, dan apa itu Al-Quran yang begitu agung dan istimewa menjadi kenikmatan. Sampai ada seorang ulama berkata, demi Allah, kalau umat Islam tahu apa itu keindahan dan keistimewaan Al-Quran, tidak akan bisa nyaman tidur. Tidak akan bisa nyaman tidur. Karena dia tidak mau tidur tinggalin Al-Quran. Karena mereka belum tahu. Karena kita aja yang belum tahu apa sebenarnya yang Allah rahasiakan dalam Al-Quran. Kata ulama, barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, baca Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu, majalah seperti ini, hadir di majlis di khususnya di Sunda Kelapa ini, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan banyak pelajaran. Kalau kita coba bayangkan, kalau setiap tema saya buatkan bukunya aja, bisa bukunya sampai 100.000. Tapi kita berusaha mencarikan yang sederhana, semampunya, seusaha mungkin. Karena kita di sini berkembang bukan untuk mencari untung, tapi bagaimana kita bisa menyebarkan ilmu dengan mudah supaya di mana-mana orang bisa belajar dan di mana-mana orang sudah bisa memiliki. Apalagi antum bisa mendapatkan pahala sebagai wakaf. Begitu antum beli majalah sudah belajar, tidak usah disimpan, sampaikan ke yang lain.
barangkali keluarga di kampung atau di mana-mana, ini menjadi wakaf. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sadaqatin jariyah. Apa itu sadaqatin jariyah? Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita tidak tahu, barangkali bapa ibu memang mendapatkan majalah anda sendiri, tapi begitu anda berikan hadiah majalah itu ke orang lain, habis anda sudah sendiri baca, sudah mendapatkan manfaatnya, anda juga ikut mendapatkan pahala membagi ilmu. Walaupun kita bukan ulama, walaupun saya tidak mengerti ilmu agama, tapi kita bisa mendapatkan pahala menyebarkan syiar ilmu. Ini salah satu yang harus kita kembangkan. Kapan saatnya kita lebih bersemangat untuk belajar? Kadang kita sudah tahu jalan yang termudah ke surga Allah, belajar ilmu. Mau masuk surga dengan mudah atau yang dengan susah? Satu-satunya ibadah yang menjaminkan kita masuk surga dengan mudah, belajar ilmu. Belajar ilmu. Belajar ilmu bagaimana? Lewat baca, lewat ikut majlis ta'lim, lewat ikut ceramah, lewat ikut mendengar khutbah, lewat ikut mendengar rekaman-rekaman yang di mana alhamdulillah salah satu yang Allah berikan karunia dan kemudahan, Allah mendatangkan sahabat kita ini bayan sama anaknya. Ini anaknya subhanallah seumur masih muda sekali, tapi Allah berikan otak yang luar biasa dahsyat untuk memanfaatkan teknologi ini supaya bisa bergambang untuk ini. Teknologi bisa bermacam-macam, teknologi itu bisa menjadi baik, bisa positif, bisa juga buruk. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Sekarang di mana-mana jemaah, biarpun tidak sempat hadir, dia di mobil bisa dengar, di rumahnya bisa dengar, biarpun di luar negeri. Malah saya kemarin terima info, ada di antara jemaah lagi umrah, tapi dia bisa menikmati ceramah kita sekarang. Kan kita gembira, senang. Orang bisa dapat ilmu di mana-mana. Apalagi lewat tanya jawab. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita sama-sama bersemangat. Wallahi sisa umur kita tidak tahu berapa yang tersisa. Satu hari, jadikan satu hari yang terbaik daripada yang sudah lalu. Barangkali dengan satu hari semangat kita belajar, semangat kita menusput agama, semangat kita menusput dakwah, Allah ampuni segala dosa lalu. Bisa dengan satu hari saja. Ada di antara sahabat yang Rasulullah menceritakan baru masuk Islam, bersujud lillah, untuk sujud syukur karena masuk Islam, meninggal dunia. Kata Rasulullah, karena sujudnya satu saja, belum tentu dia salat. Karena baru masuk Islam, sujud syukur, Allah naikkan darajatnya dan masuk surga. Hanya sujud. Jadi masalahnya Bapak Ibu bukan banyak amal, tapi masalahnya apakah kita ikhlas dan yang terbaik yang kita berikan untuk agama. Itu yang perlu kita sama-sama berjuangkan. Allah Maha tahu apa ujian yang saya sendiri hadapi. Allah Maha tahu. Tapi tetap saya bersemangat, insyaAllah saya bernazar akan teruskan dakwah ini tanpa ada halangan, biarpun halangannya apa saja, sampai mati. Sampai mati. Malah saya selalu berdoa, ya Allah, kalau Engkau takdirkan saya wafat, ya Allah wafatkan saya sedang saya berdakwah. Sebagaimana salah satu guru saya meninggal dunia pas menyampaikan ceramahnya. Begitu dia menyampaikan akhir ceramah itu, marilah kita sama-sama membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Malah guru saya meninggal dunia. Dia memimpin jamaahnya dalam dakwah membaca kalimat syahadat, meninggal dunia. Itu keinginan saya. Dan saya sudah sampaikan kepada istri, kalau anda tidak mampu bertahan untuk saya memperjuangkan umat ini, pulang aja. Orang tuanya alhamdulillah masih ada, masih hidup. Saya tidak ada tawar-tawaran sama siapa-siapa. Harta, dunia, keluarga, demi agama Allah saya tinggalkan. Saya mau wujudkan dan targetkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Harus terbukti, bukan hanya sebatas ngomong. Ya ayyuhalladzina amanu, berhati-hatilah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, keluargamu fitnah. Fitnah apalagi kalau menjauhkan kita dari agama. Sekarang jujur saja, kita aja belum faham agama, anak kita apa lagi?
Bahaya Bapak Ibu. Apa masa depan kita yang kita harap? Apa yang kita harap? Minta yang terbaik sama Allah. Yang sudah ada kita belum syukuri, minta aja yang belum ada. Kalau anda ingin Allah balas dan menerima kita sebagai ahli syukur, la in syakartum, sudah hafal lagi. La azidannakum, Allah sudah berjanji akan kami tambah dengan syukur kamu yang ikhlas dan benar. Kita sekarang merasa belum syukuri yang sudah ada, kita masih minta ya Allah, minta A, minta B, minta C, lama-lama kesal. Ya Allah, kenapa tidak dikabulkan? Allah mau kasih tahu kita bicara, tapi kita belum faham, belum mendengar. Allah mau kasih pesan kepada kita, syukuri dulu yang sudah ada. Yang sudah ada belum lunas syukurannya, belum lunas. Kalau mau nambah lagi, minta lagi, Allah tidak keberatan kasih. Tapi kalau Allah kasih di atas nikmat yang sudah ada yang belum kita lunasi syukur, berarti berapa banyak nanti, tambah lagi beban. Allah masih kasihan sama kita, masih sayang sama kita. Cuba kalau kita seorang yang selalu bersyukur, apalagi doa yang indah, yang insya Allah dalam doa ini menjadi doa syukur harian. Kalau kita merasa dalam sekali baca doa ini, ada riwayat dibaca 3 kali, insya Allah termasuk orang sudah melunasi syukur harian. Kalau dibacakan malam hari, termasuk orang melunasi syukur malam hari. Banyak nikmat yang kita dapat, yang kita hitung, yang kita ingat, ada yang kita lupakan. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca doa ini, dia telah melunaskan syukurnya. Sudah lunas. Berarti tidak ada kewajiban lagi. Inilah kita jaga dan kita rasakan dan kita nikmati. InsyaAllah akan terdapat janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Begitu anda angkat tangan karena sudah lunas syukur yang kemarin, begitu anda angkat tangan meminta nikmat yang terbaru, Allah segera memberikan nikmat karena kita sudah lunas yang sudah ada. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap mau fokus kepada tema malah larinya keluar. Ini gara-gara Bapak Ibu. Ya itu makanya karena saya sayang malah begini jadi perasaannya. Setiap ada apa-apa, ya Allah, Allah Maha tahu saja. Saya tidak bisa berbicara banyak. Allah yang Maha tahu. Demi Allah Bapak Ibu, kalau kalian tahu apa isi hati saya untuk Bapak Ibu, akan betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin hanya satu-satunya, mari kita sudah sadar. Tidak ada yang jamin sisa umur kita. Tidak ada yang tahu. Ustaz Jeffrey sebelum meninggal 3 hari, sebelum meninggal 3 hari, bersama-sama kita isi di satu tempat. Di saat itu, habis acara itu, saya malah kurang sihat, sakit, parah, drop masuk rumah sakit. Beliau masuk kuburan. Kadang-kadang saya bertanya diri, subhanallah, beliau masuk kuburan, saya masuk rumah sakit. Coba kalau sebaliknya, beliau yang masuk rumah sakit, saya yang masuk kuburan. Tidak ada yang tahu umur. Oleh karena itu Bapak Ibu, kapan saatnya kita sadar? Kapan kita bisa menjaga lidah kita? Kapan kita bisa menjaga langkah kita? Kapan kita bisa menghabiskan waktu untuk agama Allah? Kalau kita melihat manusia dari pagi sampai malam, tidak ada bosannya mencari dunia, mencari nafkah, mencari hidup, mencari mati. Tidak ada bosannya dia dalam hidupnya di dunia. Demi anak, demi masa depan, demi cucu, demi keluarga, demi. Terus untuk neraka apa? Untuk surga apa? Untuk ridha Allah apa? Al-Quran aja kita megang, dah bisa tahan lama. Sudah ngantuk, sudah bosan, sudah capek. Tapi kalau kita megang Quran sampai habis, malah kita bolak lagi mengulang bacaannya. Barangkali ada yang tertinggal belum dibaca. Malah habis kita baca pusing, sakit kepala. Kenapa? Dipastikan naik BBM. Itu yang kita baca. Stres kan? Tapi coba kalau baca Al-Quran. Subhanallah, baca Quran sudah stres, tapi tetap baca lagi. Ini baca lagi. Habis itu diulang lagi halamannya. Belum lagi foto-foto perempuan. Dilihatin berkali-kali.
Sudah baru dia buka halaman Qurannya, halaman sekian ada foto wanita. Oh sebentar, habis Qurannya balik lagi. Halaman tadi berapa ya yang ada foto? Ya Allah, manusia memang Allah kasih yang terbaik, tapi dia mau cari yang pusing. Dia mau cari yang stres. Bukan stres lagi, super stres. Habis itu, ya Allah kenapa hidup saya begini? Ya Allah kenapa berantakan? Ya Allah kenapa saya punya masalah? Ya Allah kenapa saya tidak bisa nikmat ibadah? Ya, perbuatan kita. Bukan Allah yang mengkurani itu. Padahal Allah sudah memberikan segala kesempurnaan. Oleh karena itu, langkah pertama kunci ini, tolong Bapak Ibu diperhatikan, tolong dihayati, tolong difikirkan, tolong dibelajari, supaya kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran. Silahkan tulis, ada beberapa ayat, menjadi bahan untuk kita sama-sama belajari, kita simpan, kita fahami, kita nikmati. Kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita selalu tergantung kepada sesuatu itu. Dan terbukti, kalau kita cinta Al-Quran, akan selalu tergantung sama Al-Quran. Kalau cinta dunia, akan tergantung kepada dunia. Apapun yang kita cinta, sesuatu baik maupun buruk, amalan salih maupun dosa, kalau kita cinta sesuatu itu, kita akan merasa nikmat saat itu, biarpun dosa. Karena kita suka dosa itu, cinta dosa itu, akan menjadi nikmat saat melakukan dosa itu. Oleh karena itu, berusaha menjaga, jangan sampai mencintai selain yang sudah dicintai Allah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta orang tua, cinta silaturrahim, cinta hati yang baik, hati yang suci, jauh dari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, dari sifat iri, dari sifat munafik, dari fitnah, dari mengikut urusan dan campur urusan orang. Kita urus diri sendiri, masih banyak dosa yang kita harap diampuni Allah. Dan berikan, berkali-kali kita sampaikan, Bapak Ibu, rubahkan sistemnya sama Al-Quran, akan Allah rubahkan kehidupannya menjadi lebih baik. Urus yang di atas, akan Allah uruskan yang di bawah. Urus yang di atas, siapa yang di atas? Allah, akan Allah uruskan, beres yang di bawah. Kita sekarang fikir yang di bawah, lupa yang di atas murka, yang di bawah berantakan. Dah akan bisa beres. Termasuk negara ini berkali-kali. Berapa kali saya bertemu dengan pejabat, berapa kali saya bertemu dengan anggota DPR, saya ingatkan mereka, ingat mati, dan ingat dua hal. Ingat mati yang pertama, yang kedua ingat Allah. Kalau sudah urusan kita sama Allah beres, yang di bawah termasuk negara kita beres. Allah yang aturkan, tapi kita belum faham, belum bisa ngerti. Mungkin karena dua hal, bodoh atau terlalu bodoh. Tinggal Bapak Ibu milih. Manusia sudah jelas-jelas Allah yang menciptakan kita dan memberikan sistem yang terbaik, malah kita merasa diri terlalu pintar. Dalam kesempatan ini, khususnya saya khususkan tema Al-Quran ini, karena harapan saya untuk Bapak Ibu, kalau kita bisa mencintai Al-Quran, saya yakin hidup kita ke depan insya Allah jauh lebih baik. Dalam segala hal, termasuk dalam urusan rumah tangga kita, termasuk dalam urusan usaha kita, Al-Quran memang itu luar biasa berkahnya. Lazat, nikmat, tenang, menjamin semua keburukan terjamin mendapatkan lindungan Al-Quran. Syaitan pun tak berani dekat, jin pun lari, malaikat rumah kita dimakmurkan oleh malaikat. Dan nanti insyaAllah kita akan sama-sama belajari bagaimana sistem saya membaca Al-Quran supaya langsung dilindungi oleh malaikat. Selalu ada bersama kita malaikat. Sekarang kenapa kita bermasalah terus? Karena yang ada sama kita syaitan. Alhamdulillah bukan iblis, masih anak buahnya syaitan. Coba kalau iblis yang sama kita, oh sudah habis kita. Masih baru anaknya aja yang sama kita, syaitan sama jin. Wala haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah bukakan hatinya, disucikan hatinya, terisi cinta Al-Quran, supaya kita sama-sama bisa menjadi ahlul Quran dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama, sudah habis waktu,
Allah, memang ini si Ali Jabir ini dah habis ngomong. Tapi apa, demi cinta saya sama Bapak Ibu. Nasihat memang dah ada. Wallahi Bapak Ibu nanti akan ingat, kalau saya meninggal dunia, nanti akan ingat nasihat itu memang termahal. Nasihat dan orang mengingatkan itu termahal. Tapi sekarang barangkali saatnya belum bisa rasa. Besok akan rasakan. Besok akan rasakan. Malah kita mendapatkan belajaran, kawanmu adalah yang selalu mengingatmu, yang selalu ingatkan. Kawanmu adalah seorang yang selalu ingatkan. Ingatkan apa? Ingatkan kepada Allah, ingatkan kepada Al-Quran, ingatkan kepada salat, ingatkan kepada salat malam. Itulah kawanmu yang sebenarnya. Bukan kawan yang selalu bersama kita makan, bersama kita dosa, bersama kita fitnah, bukan. Dan Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama kita tergantung dengan agama kawan kita. Kalau kawan kita itu memang salih, taqwa, baik, pasti kita penaruh dengan kawan kita yang menjadi insya-Allah salih, taqwa dan baik. Kalau tidak, juga sebaliknya. Dan Bapak Ibu masih ingat hadis Rasulullah SAW, orang salih yang baik, kawan kita yang baik, seperti yang menjual haruman. Jadi kalau kita masuk toko haruman, ada dapat wangian, ada yang kita belanja, maupun kita dapat harumannya kalau kita tidak belanja. Dan sebaliknya, orang-orang yang buruk malah kita juga kena keburukan. Wala haula wala quwwata illa billah. Marilah kita sama-sama berdoa. Kita di antara azan iqamah, saya minta semua Bapak Ibu tundukkan kepalanya, angkat tangannya dengan khusyuk, bukakan hatinya. Karena di saat azan dan iqamah, malaikat mempenuhi masjid. Malaikat ikut salat bersama kita. Kalau ada malaikat, berarti malaikat adalah wakil daripada Allah untuk melihat hajat kita. Marilah kita tunjukkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, biarpun Allah di atas, tapi Allah maha dekat. Allah maha tahu. Allah maha melihat apa isi hati kita, apa hajat kita, apa keinginan kita. Kalau kita benar-benar saat berdoa atau dipimpin doa, dan kita mengangkat tangan kita dan membukakan hati kita, menghadirkan segala kemiskinan kita, segala kebutuhan kita sama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak akan mengecewakan. Karena kata Rasulullah, Allah jauh lebih baik memberikan kasih sayang daripada ibu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Alhamdulillah atas nikmat iman. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Alhamdulillah atas nikmat kita sama-sama duduk belajar ilmu. Karena ini semua karunia darimu ya Allah. Alhamdulillah, Engkau memberikan kepada kami kesempatan sama-sama duduk di masjid di rumahmu. Alhamdulillah, memberikan kepada kami kesempatan untuk mempelajari kitab-Mu. Walaupun kami belum sempurna menjadi hamba-Mu sebenarnya, walaupun kami belum sempurna menjadi hamba-Mu lahir batin,
Tapi kami selalu bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Alhamdulillah, Engkau masih berikan kepada kami umur agar kami bisa dan mampu mengisi yang terbaik dan jadikan sisa umur kami lebih baik daripada yang sudah lalu. Lebih baik iman, lebih baik takwa, lebih baik ilmu. Ilmu yang membawa kami lebih mengenal-Mu, ilmu yang membawa kami lebih takut kepadamu, ilmu yang membawa kami lebih malu terhadap-Mu, ilmu yang membawa kami lebih percaya dan yakin kepadamu, lebih bertawakal kepadamu, ilmu yang bermanfaat bagi kami, bagi kehidupan kami, bagi sisa umur hidup kami, ilmu yang berguna bagi kehidupan keluarga kami, ilmu yang membawa kami selamat dan menuju dengan mudah ke surga-Mu. Ya Allah, jadikan pertemuan ini mau jadi saksi baik di hadapan-Mu. Ya Allah, kami bersama-sama duduk di majlis ini, walaupun berbeda-beda rasa ikhlas kami, walaupun kami akui banyak kekurangan ikhlas kami, tapi inilah salah satu karunia-Mu, Engkau memberikan kepada kami taufik-Mu untuk bersama-sama duduk di majlis ilmu ini. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang agung dan mulia, ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir, ya Allah, terimalah amalannya di sisi-Mu, ampuni segala dosanya ya Allah, agar mereka yang hadir bulan malam ini sudah dibersihkan dari segala dosa, dosa besar maupun dosa kecil, dosa lahir maupun dosa batin. Ya Allah, aku mohon dengan asma-Mu, al-asma'ul husna was-sifatul ula, untuk jamaah yang hadir serta keluarganya malam ini pulang masing-masing ke rumahnya sudah mendapatkan hadiah yang terbesar, ridha-Mu ya Allah, ridha-Mu ya Allah, ridha-Mu ya Allah. Karena kami yakin mendapatkan ridha-Mu itu sesuatu karunia dan membahagiakan kami dunia akhirat. Ridha-Mu bagi kami sangat berharga ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan, memberikan kepada kami karunia, sama-sama berkumpul dalam rangka belajar ilmu di masjid ya Allah dan di rumah-Mu. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu lagi dalam surga-Mu ya Allah, dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kuatkanlah kami lahir batin, agar kami mampu mengamalkan semua nasihat dan pesan-pesan dari para guru kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, sempurnakan iman kami, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat dan iman, agar kami mendapatkan karunia dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan mendapatkan karunia bebas dari neraka Jahannam, karena badan kami tidak kuat disiksa di neraka Jahannam. Ya Allah, pimpinlah kami agar kami kuat iman, mampu menghadapi segala masalah. Ya Allah, kuatkanlah kami dalam sempurna iman kami mampu merasakan nikmatnya ibadah dan nikmatnya salat. Ya Allah, sempurnakan iman kami agar kami mampu senantiasa menjadi orang hamba-Mu yang ikhlas. Ya Allah, sempurnakan iman kami agar kami senantiasa menjadi hamba yang bersyukur,
agar kami mendapatkan bertambahan la in syakartum la azidannakum. Ya Allah, sempurnakan iman kami agar kami senantiasa memiliki kekuatan sabar. Ya Allah, sempurnakan iman kami agar kami bisa menuju kepada husnul khatimah di akhir hayat kami. Ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami. Terimalah orang tua kami di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang telah meninggal, ya Allah, bahagiakan mereka di kuburnya. Berikan cahaya iman dan cahaya doa kami, ya Allah, agar kami bisa senyum dan bahagia di dunia kubur. Ya Allah, orang tua kami yang masih ada, ya Allah, sihatkan mereka dan berikan kepada kami kekuatan agar kami senantiasa berbakti baik sama mereka sambil menenangkan hati kedua orang tua kami. Ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, turunkanlah turunanmu dan kasih sayangmu, ya Allah, rahmatmu bagi saudara kami di Suria, ya Allah. Di Suria, ya Allah, menghadapi ujian yang berat, menghadapi musibah yang tidak mampu diatasinya. Ya Allah, kuatkan iman mereka. Ya Allah, tolonglah mereka dengan kekuatan-Mu, dengan malaikah-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, angkatlah kezaliman yang dihadapi oleh mereka, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah mereka sebagai orang syahid di sisi-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, aslih ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pimpinlah kami dan beri petunjuk kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah taufiq-Mu kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Nabi Muhammad agar sama-sama kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pimpinlah negara kami, negara Indonesia yang kami cintai. Negara Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin kami menjadi pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas terhadap agamamu dan ikhlas terhadap rakyatnya, Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, jadikan pemilihan, ya Allah, presiden yang akan datang menjadi presiden yang benar-benar takwa, menjadi presiden orang-orang yang senantiasa malu untuk agamamu dan malu terhadapmu, dan berilah kurnia benar-benar menjadi takwa dan salih, ya Rabbal Alamin. Menjadi presiden yang senantiasa berguna bagi umat Islam, berguna bagi negara kami, berguna bagi masyarakat kami, yang membawa kami menuju kepada ridha-Mu, menuju kepada ketakwaanmu, dan menuju senantiasa menjadi hamba yang selamat dan bahagia dunia akhirat, ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ini salah satu usaha kami berdoa, karena kami tidak tahu siapa di antara kami yang diterima doanya. Ya Allah, Engkau maha mendengar dan maha melihat. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu, dengan Bapak Ibu yang mengucapkan amin, bisa menjadi terkabul doa kami semua. Ya Allah, inilah usaha dan ikhtiar kami. Kami tidak bisa merasa nikmat dan bahagia hidup kami tanpa-Mu, ya Allah, tanpa pimpinan-Mu. Itulah yang membuat kami percaya dan sayang dan cinta kepada-Mu, yang senantiasa membuat kami senantiasa bermohon dan berdoa kepada-Mu. Ya Allah, kami berdoa sesuai perintah-Mu dalam Al-Quran. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Inilah doa kami, inilah doa kami, inilah hajat kami, inilah hajat kami, inilah permohonan kami. Engkau maha mendengar dan maha melihat. Terima ya Allah, terima ya Allah, karena kami berdoa sesuai perintah-Mu, dan terima sesuai janjian-Mu. Terima sesuai janjian-Mu.
sebagaimana kami selesaikan tugas perintah-Mu berdoa. Ya Allah, kami mohon diterima doa kami sesuai janjian-Mu, karena kami belajar dan yakin Engkau tidak pernah mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita pada malam hari ini. Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil, dan semoga apa yang sudah kita panjatkan melalui doa yang dipimpin oleh guru kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya sebagai kata penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.